Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sengatan kecil gitu pas lihat kesuksesan orang lain? Perasaan yang nggak enak yang seolah-olah bisikin kita kalau apa yang mereka punya, mau itu karir, keluarga, atau bahkan rumput di halaman rumahnya, kelihatan jauh lebih bagus dari punya kita? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita bedah bareng-bareng perasaan yang manusiawi banget ini. Nah, pepatah ini kayaknya kita semua udah hafal di luar kepala, ya kan? Ungkapan ini tuh udah kayak jadi bagian dari budaya kita. Pengakuan universal kalau kita sering banget ngelihat punya orang lain dengan rasa iri. Dan dari sinilah biasanya siklus itu dimulai. Tapi ini bukan sekedar pemikiran iseng loh. Kalau kita lihat dari sumber inspirasi kita hari ini, perasaan ini ternyata bisa memicu tindakan-tindakan yang merusak. Tentu ini cuma kiasan ya, bukan berarti kita beneran nyolong pupuk. Tapi mungkin kita jadi berusaha meremehkan pencapaian orang lain atau diam-diam berharap mereka gagal. Semua itu ya didorong oleh rasa iri. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya semua ini datang dari mana sih? Kenapa rasanya selalu ada kekosongan yang nggak pernah bisa diisi? Nggak peduli seberapa banyak pun yang udah kita raih. Yuk kita hadapi pertanyaan ini langsung. Apa sih yang bikin kita terus-terusan membandingkan diri? Kenapa pencapaian kita sendiri seringkali terasa nggak ada apa-apanya kalau udah disandingin sama milik orang lain? Dan ini pertanyaan lanjutannya yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan masalahnya bukan karena kita kekurangan sesuatu, tapi karena kita yang lupa menghargai apa yang udah ada di depan mata. Kenapa ya rasa syukur itu kok rasanya susah banget buat dipertahankan? Ternyata jawaban dari semua pertanyaan tadi, kalau kita telusuri lebih dalam, semuanya itu bermuara pada satu emosi yang kuat banget. Satu kata yang jadi dasar dari semua rasa nggak puas dan iri hati kita. Betul, takut. Itulah biang keroknya. Bukan serakah, bukan sombong, tapi rasa takut yang tersembunyi di dalam. Perasaan inilah yang jadi bahan bakar buat siklus perbandingan yang nggak ada habisnya. Jadi takut apa sih sebenarnya? Nah, penjelasannya mengidentifikasi beberapa hal. Rasa takut kalau kita ini udah dilupain sama Tuhan. Takut kalau berkah yang kita terima hari ini adalah yang terakhir kalinya. Dan semua ketakutan ini muncul dari satu hal, iman kita yang mungkin lagi goyah. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, gimana solusinya? Dan solusinya ini, percaya nggak percaya, datang dari sumber yang mungkin nggak kita duga. Seekor makhluk kecil dan sederhana yang sering banget kita abaikan. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada kita yang sering banget diliputi rasa takut dan khawatir soal hal-hal duniawi. Nah, di sisi lain ada burung pipit. Dia nggak khawatir, dia cuma nyanyi dengan riang, penuh rasa syukur, hidup dengan keyakinan kalau dia pasti dipelihara. Dan kalimat ini benar-benar menohok ya, betapa nggak masuk akalnya kekhawatiran kita. Coba deh baca kutipan ini. Burung pipit itu nggak bakal mati cuma gara-gara nggak bisa beli barang-barang mewah. Kebutuhan mereka sederhana, dan mereka percaya kebutuhan itu pasti bakal terpenuhi. Perspektif yang kuat banget kan? Dari analogi yang sederhana ini, kita bisa tarik sebuah pesan yang, wah luar biasa menenangkan sekaligus kuat. Ini adalah puncak dari pelajaran yang diberikan oleh si burung pipit. Jadi, poin krusialnya begini. Kalau sang pencipta aja begitu peduli sama makhluk sekecil burung pipit, sampai dijamin mereka nggak akan kekurangan, coba bayangin, seberapa jauh lebih besar kasih dan perhatiannya buat kita. Pertanyaan ini adalah inti dari semua perenungan kita hari ini. Oke, pelajarannya keren banget secara filosofis. Tapi gimana cara kita menerapkannya di kehidupan nyata? Jawabannya dimulai dengan satu tindakan yang penuh kesadaran. Penawar untuk rasa takut dan iri itu adalah dengan secara aktif mempraktekkan rasa syukur. Langkahnya sederhana kok. Pertama, coba akui dan syukuri semua berkah yang udah kita terima. Kedua, jadikan rasa syukur sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Awali hari dengan niat yang tulus setiap pagi. Jadi saat kita menutup pembahasan ini, pertanyaannya kembali lagi ke kamu. Apakah kamu mau mendengarkan bisikan ketakutan yang bikin rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Atau kamu mau mendengarkan nyanyian riang burung pipit yang penuh syukur? Pilihannya ada di tangan kita.